fi usul fikih. Melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usul Fikih. Al-istisna. Istisna. Al-istisna huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya agak flu sedikit. Al-istisna huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istisna adalah mengeluarkan sebagian di mana apabila tidak ada istisna maka sebagian tersebut itu akan masuk dalam pembicaraan. Nih saya kasih contoh agar lebih mudah dan lebih jelas. Ja'al qaumu atau ja'at tullab. Ja'at tullabu. Semua santri itu datang. Ya, semua santri itu datang. Siapa yang dimaksud semua santri? Semuanya tanpa terkecuali. Di situ ada Zaid, ya. Ada Bakar, ada Umar, ada Uthman misalkan. Ini mas santri semuanya ditulis dan dijangkau dengan lafadz at-tullab. Nah, ketika saya mengatakan illa Zaidan, berarti yang Zaid itu aslinya masuk di dalam lafadz at-tullab. Ketika saya mengatakan illa Zaidan, maka dia akan keluar. Berarti Zaid ini tidak dihukumi santri yang datang. Jadi dia tidak datang. Ini yang dimaksud oleh beliau al-istisna. Yang dikatakan istisna adalah ikhraj. Ikhraj adalah mengeluarkan. Ikhraju ma, mengeluarkan sesuatu. Yang dikeluarkan di sini adalah Zaid. Mengeluarkan Zaid. Laulahu, andai kata tidak ada illa, laulahu, andai kata tidak ada istisna ini, la dakhala fil kalam, maka niscaya Zaid ini akan masuk di dalam at-tullab. Jadi kalau enggak ada illa Zaidan, andai kata kita hapus nih illa Zaidan, maka Zaid akan termasuk bagian dari murid yang datang. Masya Allah. Al-istisna huwa ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Ini contoh dari beliau. Nahu seperti ja'al qaumu illa Zaidan. Semua orang, semua kaum itu datang kecuali Zaid. Andai kata tidak ada Zaid, niscaya Zaid bagian dari kaum yang datang. Wa hadza yusamma al-istisna al-muttasil. Dan ini yang dimaksud istisna muttasil. Kalian sudah tahu di dalam ilmu nahwu ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Istisna muttasil apabila satu jenis antara mustasna dan mustasna minhu. Perhatikan, Zaid ini mustasna kan? Nah, Zaid ini mustasna. Kaum ini mustasna minhu. Zaid adalah bagian dari kaum. Ya, Zaid adalah satu jenis dengan kaum. Nah, maka ketika antara mustasna dan mustasna minhu ini satu jenis, maka itu dikatakan dengan istisna muttasil. Kalau saya ganti illa himar misalkan, ja'al qaumu illa himar. Kaum datang kecuali himar, kecuali keledai. Nah, keledai ini bukan satu jenis dengan kaum. Maka kalau seperti itu, istisnanya dikatakan istisna munqati'. Menurut ulama usul fikih, istisna munqati ini katanya bukan termasuk bagian dari istisna. Karena istisna pada hakikatnya harus mutasil. Jadi ja'al qaumu illa himar, illa bakar, illa ghanam, semuanya itu tidak dikatakan istisna menurut ulama usul fikih. Ataupun kalau misalkan dikatakan istisna, maka dikatakannya sebagai majas, bukan hakikat. Walaula, saya hapus dulu. Walaula ikhraju Zaidin minal qaumi la dakhala fi maji'ihim. Andai kata tidak ada lafadz illa Zaidan, yang mana ini tugasnya untuk mengeluarkan Zaid dari kaum yang datang, niscaya la dakhala, niscaya Zaid ini termasuk bagian orang yang juga datang. Kalau tidak ada illa Zaidan, maka Zaid juga datang. Ja'al qaumu. Kenapa kok datang Zaid? Karena kaum ini statusnya umum, mencakup semua orang yang ada, yang datang, baik itu Zaid ataupun yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
Alhamdulillah. Wa syartul istisna'i alla yura munfasilan 'anil kalamil mustasna minhu. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat istisna, karena tidak semua istisna itu bisa dikatakan sah dan benar. Jadi ada beberapa istisna yang tidak bisa dibenarkan, sehingga para ulama itu memberikan syarat-syarat tertentu akan bolehnya berdalil menggunakan istisna. Di antara syarat istisna alla yura munfasila. Istisna harus muttasil dan tidak berpisah. Bal syartuhu alla ayyakuna muttasilan. Bal syartuhu ayyakuna muttasilan. Istisna itu harus muttasil. Muttasil itu artinya nyambung. Falau qala ja'al fuqaha'u, apabila dia mengatakan ja'al fuqaha, semua ulama itu datang, ulama fikih semuanya datang. Tsumma qala ba'dal yawm illa Zaidan, satu hari kemudian dia mengatakan illa Zaid, maka tidak sah. Ini ada konsekuensi hukumnya ya. Misalkan nih, ada seorang suami mengatakan pada istrinya seperti ini. Ada suami mengatakan pada istrinya anti talik, ya, anti talik salasan, anti talikun salasan, kamu saya cerai 3. Nah, kata suami pada istrinya. Kalau dia langsung mengatakan anti talikun salasan illa isnain, ya, illa isnain, kecuali 2. Kamu saya talak 3 kurang 2. Berarti tertalak 1. Nah, kenapa? Karena di sini ada istisna. Ini namanya istisna. Istisna illa isnain. Ini namanya istisna. Maka ketika ada illa istisna, maka salasan di sini akan dikurangi nanti. Kamu saya cerai 3 kurang 2, berarti tertalak 1. Anti talik salasan illa isnin. Nah, syarat istisna agar bisa berlaku itu harus muttasil, harus nyambung. Begitu dia melafadzkan salasan, langsung dia mengatakan illa isnain. Jadi kalau dia mengatakan salasan, kemudian 2 hari kemudian dia mengatakan illa isnain, nggak sah. Misalkan ada seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu saya talak 3, misalkan. Lalu diam begitu saja. Kemudian keesokan harinya menggunakan atau mengatakan kurang 2 misalkan. Ya tidak sah. Karena antara mustasna dan mustasna minhu gak nyambung. Nah, ini namanya mustasna salasan, mustasna minhu. Oke, insyaallah jelas. Nah, seperti yang dicontohkan oleh beliau di sini, apabila ada orang mengatakan ja'al fuqaha, para fuqaha itu datang, kemudian dia mengatakan 1 hari kemudian illa Zaidan, maka tidak sah istisnanya. Kenapa? Karena ini tidak nyambung antara mustasna dan mustasna minhu. Jadi syarat istisna itu harus nyambung. Kalau misalkan hanya batuk, misalkan anti kamu saya cerai 3, dia batuk misalkan, lalu dia sempurnakan katanya, perkataannya dia sempurnakan kurang 2 misalkan, maka sah-sah saja, tak jadi masalah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Qala al-musannifu rahimahullah, wa min syurutihi aidan alla yakuna mustaghriqan lima madha qabla al-mustasna. Di antara syarat istisna harus tidak menghabiskan mustasna minhu. Jadi mustasna itu tidak bisa menghabiskan mustasna minhunya. Kalau habis dikurangi oleh mustasna, maka tidak sah. Langsung saya kasih contoh ya, agar jelas. Di sini ada seorang suami berkata pada istrinya, anti talik salasan, kamu saya talak 3.
illa salasan, kurang 3. Kamu saya talak 3 kurang 3, berarti habis. Ketika dia mengatakan illa salasan, 3 kurang 3, ya habis, gak ada sisanya. Nah, jadi ini namanya mustasna. Salasan di sini namanya mustasna minhu. Nah, ketika dia mengatakan anti tolik salasan illa salasan, kamu saya talak 3 kurang 3, ya tidak sah. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengatakan illa salasan, maka salasan di sini habis. Syarat dari istisna harus mustasna ini tidak bisa menghabiskan mustasna minhu. Jadi kalau menghabiskan seperti ini itu tidak sah. Maka dia istrinya tetap tertalak 3 ya, bukan tidak tertalak sama sekali. Dia tertalak 3. Nah, dia akan mengatakan illa salasan, ya tidak sah. Insyaallah jelas. Ayakuna alla yakuna mustaghriqan lima madha qabla al-mustasna. Jadi syarat istisna, mustasna ini tidak bisa menghabiskan mustasna minhu. Fala yasihhu al-istisna illa bi syarti ay yabqa min al-mustasna minhu syai'un. Maka istisna ini tidak sah kecuali harus tersisa dari mustasna minhu, walaupun itu sedikit, walaupun hanya tersisa 1. Contoh seperti dia mengatakan lahu alayya asyaratun illa tis'ah. Saya punya hutang pada dia 10.000 kurang 9.000 misalkan. Dia punya hutang, saya ya, lahu alayya, berarti saya punya hutang. Saya punya hutang pada dia 10 kurang 9, berarti sisa 1. Karena 9 ini akan mengurangi mustasna minhu nantinya. Asyara ini mustasna minhu, tis'ah ini mustasna. Ketika dia mengatakan mustasnanya illa tis'ah, maka tis'ah akan mengurangi asyarah. 10 kurang 9 ya 1, berarti tersisa 1. Jadi ini masih sah karena masih tersisa 1. Falau qala, andai kata dia berkata seperti ini, lahu alayya asyaratun illa asyarah. Saya punya hutang pada dia 10 kurang 10. 10 kurang 10 ya artinya tidak sah. Karena 10 kurang 10 ini habis nantinya. Ya. 10 kurang 10 ya habis. Maka tidak sah istisnanya. Apa kata beliau? Lam yasih, maka istisnanya tidak sah. Wa talzamuhul asyarah, dia wajib bayar 10. Karena di sini secara hukum itu sah lafadznya, cuma yang tidak sah itu istisnanya. Wa min syurutil istisna an-nutqu, di antara syarat istisna harus melafadzkan istisnanya, ai at-talaffuz bihi, melafadzkan istisnanya, ma'a isma'i man bi gurbihi, dan memperdengarkan istisna tersebut pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada seorang suami berkata pada istrinya, anti talik salasan, kamu saya talak 3. Lalu dia tidak mengatakan illa salasan dengan jelas, tapi dia bisik-bisik misalkan, maka itu tidak sah karena harus talafud atau diniatkan. Misalkan anti talik salasan, kamu saya talak 3 kurang 2, tapi kurang 2 ada di dalam hati, dibicarakan di dalam hati, itu tidak sah juga karena syarat istisna harus dilafadzkan. Wa min syurutil istisna'i aydan qasduhu ayniyatuhu min qibalin nutq, fala buddah min an yanwiyal istitsna'a qabla nutqi bihi. Di antara syarat istisna harus niat istisna min qablin nutqi, sebelum melafadzkan istisna tersebut. Jadi ketika dia mengatakan ja'al qaumu anti talik salasan misalkan, dia sudah niat bahwasanya dia akan mengatakan illa nantinya. Jadi kalau misalkan dia tidak niat sama sekali, maka tidak sah. Dia mengatakan anti talik salasan, agak menyesal karena dia sudah menceraikan istrinya 3, lalu dia mengatakan illa salas, illa isnin, ya tidak sah.
karena istisnanya tidak diniatkan sebelumnya. Wala yusharatu wujudin niyyati min awwali kalamil mustaminhu bal yakfi wujuduha qabla faraghihi 'alal asah. Di sini kata beliau ada perbedaan ulama dalam masalah tersebut. Apakah niat ini harus ada dari awal pembicaraan atau cukup yang penting jangan selesai dulu tapi sudah ada niat. Sebagian ulama, dan ini menurut pendapat yang kuat, bahwasanya yang penting sebelum selesai perkataan dia sudah meniatkan untuk istisna. Tapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan niat istisna itu harus ada di awal pembicaraan. Wal aslu fil mustasna ay yakuna min jinsil mustatsna minhu. Pada dasarnya mustasna itu harus satu jenis dengan mustasna minhunya, seperti ja'al qaumu qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid ini statusnya mustasna. Mustasna. Kaum ini mustasna minhu. Kata beliau, antara mustasna dan mustasna minhu pada dasarnya harus satu jenis. Nah, di sini satu jenis karena Zaid itu bagian dari kaum. Maka kalau ini tidak satu jenis, berarti keluar dari asal, keluar dari hakikat. Qamal qaumu illa baqar. Datang kaum kecuali sapi misalkan. Wah, ini tidak satu jenis. Maka pada dasarnya itu tidak dikatakan istisna. Wa yajuzul istisna min siwahu. Boleh katanya istisna dari selain jenisnya, wa huwa ghairu jinsihi. Nahu ja'al qaumu illa himaran. Kaum itu datang, semua kaum itu datang kecuali keledai. Berarti keledai yang tidak datang. Wa laysa hadzal istisna al-munqati' min al-mukhassisat. Nah, di sini kata beliau, istisna munqati' ini bukan termasuk mukhassis. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada proses pengeluaran. Nah, kalau kita lihat terlebih dahulu contoh yang tadi, itu kan ja'at tulab, ja'at tulabuh. Semua santri itu datang illa Zaidan, ya, illa Zaidan. Semua santri itu datang. Siapa yang dimaksud semua santri? Semuanya. Zaid masuk, Ammar masuk, Bakar masuk, ya Khalid juga masuk. Nah, ketika ada lafaz illa Zaidan, kecuali Zaid, maka Zaid yang asalnya itu masuk di kata at-tulab itu akan dikeluarkan dengan lafaz illa Zaidan. Beda halnya dengan saya mengatakan ja'at tulab, ya, ja'at tulabu. Semua santri itu datang. Siapa yang dijangkau dengan lafaz tulab? Zaid kan? Bukan Bokor, karena Bokor ini bukan tulab. Ammar, Khalid, Zaid. Berarti apakah lafaz at-tulab ini mencakup sapi, mencakup kambing? Tidak. Karena sapi dan kambing itu bukan santri. Begitu saya mengatakan illa Amran misalkan, kecuali Ammar yang tidak datang. Semua santri datang, bukan Ammar, Bakar. Illa Bagaran. Nah, ketika saya mengatakan ja'at tulab, semua santri itu datang, melainkan sapi yang tidak datang, ya, tidak dikatakan mukhassis. Kenapa? Karena tidak ada proses pengeluaran. Apakah illa Bakar ini mengeluarkan Bakar, mengeluarkan sapi yang dijangkau dengan lafaz at-tulab yang mempunyai arti santri? Tidak sama sekali. Ini namanya istisna munqati. Jadi istisna munqati ini tidak termasuk istisna yang mukhassis. Qala al-musannifu rahimahullah. Lanjut. Thumma qala al-musannifu rahimahullah wa yajuzu taqdimu lafzil mustathna 'ala al-mustathna minhu. Nahwu wa mali illa khaliqul kauni nasir. Wa mali illa khaliqal kauni nasirun. Saya tidak mempunyai penolong
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong saya tidak lain, tidak bukan kecuali Allah yang menciptakan alam semesta ini, Khaliqul Gaun. Nah, perhatikan di sini, mana mustasnanya? Mustasnanya adalah Khaliqul Kaun. Ini mustasna. Mustasna minhunya nasirun. Saya lebih perjelas lagi. Asal dari lafaz tadi adalah mali nasirun. Saya tidak mempunyai yang menolong saya. Illa kecuali khaliqul kaun. Khaliqul kauni. Khaliqul kauni ini yang menciptakan alam semesta. Berarti Allah. Jadi ilallah maksudnya. Saya tidak mempunyai penolong kecuali Allah. Mustasna mana lafaz mustasna, mana mustasna minhunya? Nasir ini mustasna minhu. Khaliqul kaun mustasna. Kata beliau, apakah boleh mustasna ini dikedepankan dan mustasna minhu ini diakhirkan? Kata beliau, boleh. Ya. Jadi saya katakan mali illa khaliqa al-kauni nasirun. Nah, itu boleh-boleh saja. Mali khaliqal kauni illa khaliqal kauni nasiru. Ini yang dimaksud oleh beliau, wa yajuzu taqdimu lafzil mustasna 'alal mustasna minhu. Boleh hukumnya melafadzkan lafaz mustasna dikedepankan dari mustasna minhu. Biasanya mustasna minhu ini selalu di depan. Nah, tapi boleh ya mengakhirkan mustasna minhu dan mengedepankan mustasnanya. Wa mali illa khaliqal kauni nasir. Wa kadzalika yajuzu an yuqaddama fil lafzi asy-syartu 'ala al-masyruti bihi. Wa dzalika li dhuhuril ma'na. Contohnya, nah, di sini kata beliau boleh juga melafadzkan lafadz syarat, mengedepankan lafadz syarat atas yang dijadikan syarat. Contoh, in ja'aka banu tamimin fa akrimhum. Atau wa yajuzu ayat akhar anti talikun inda khaltid darah. Nah, perhatikan. Asal dari lafadz tadi, apa tadi lafadznya? In ja'aka banu tamimin fa'akrimhum. Asalnya akrim, asalnya seperti ini. Akrim, muliakanlah Bani Tamim, ya, muliakanlah Banu Tamim tersebut. Semua Bani Tamim dimuliakan. In ja'u, kalau mereka itu datang. Muliakanlah semua Banu Tamim in ja'u, apabila mereka datang. Berarti yang tidak datang gak usah dimuliakan, gak usah dikasih penghormatan. Mana syaratnya? Syaratnya ini. In ja'u ini namanya syarat. Ini masyrut. Akrim Bani Tamim masyrut. Syaratnya mereka itu akan dimuliakan apabila datang. Apakah boleh mengedepankan syarat di depan masyrutnya? Boleh. Jadi saya katakan in ja'a Banu Tamim, ya. Kalau Abu Tamim, Banu Tamim semuanya itu datang, fa akrimhum, maka muliakanlah. Nah, jadi syaratnya itu dikedepankan, hukumnya boleh. Contohnya lagi di sini, wa yujuz ayyata'akhir, boleh juga diakhirkan. Anti talikun inda khaltid dara wa huwal aslu. Dia ada seorang suami berkata pada istrinya, anti talik, kamu saya cerai inda khaltid dara, apabila kamu masuk rumah. Mana syaratnya? Syaratnya ini. Ini syaratnya. Masyrutnya anti talik. Ini masyrut namanya. Jadi saya akan jatuhkan talak padamu, wahai istriku, in dakhaltid dara, dengan syarat kamu harus masuk rumah. Jadi kalau istrinya tersebut tidak masuk rumah, maka tidak terjadi talak. Jadi yang asli yang seperti ini.
pada dasarnya wahwal aslu, aslinya seperti ini. Kalau dikedepankan syaratnya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Jadi dikatakan kalau dirubah in dakhaltid dara, gini biar jelas. Dia berkata, suami berkata pada istrinya, in dakhaltid dara fa anti talik. Mana syaratnya? In dakhaltid dara fa anti talik. Ini masyrut namanya, masyrut. Ini syarat. Pada dasarnya syarat itu harus ada di belakang, tapi boleh dikedepankan syaratnya. In dakhaltid dara fa anti talik. Kalau kamu masuk rumah, maka kamu saya cerai. Ini namanya taqdimu syarat alal masyrut. Baik masyrutnya itu dikedepankan, syaratnya diakhirkan, tidak jadi masalah ya. Semuanya itu boleh.